Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini walaupun qadarullah banyak yang berhalangan tapi tidak menyurutkan kita untuk semangat tetap bertalabul ilmi. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk tetap selalu semangat belajar bahasa Arab ini. Dan terima kasih kepada Ustadz atas kesabarannya dan keistiqomahan untuk selalu membimbing kami dalam pelajaran ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan hari ini pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz mungkin sesi pertama nahwu dulu Ustaz. Siap, nahwu. Mangga. Silakan Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan dan kesabaran untuk mengkaji ilmu dasar di kajian bahasa Arab, ilmu i'rabul Quran, dan kita mengkaji juga untuk memahami ilmu Quran tentunya harus belajar shorob dan nahwu. Kajian di pagi hari ini meneruskan di kajian pekan silam yang ini memang agak harus perhatian penuh ya untuk kajian yang hari ini karena kita akan fokus di tamyiz tapi jenisnya yang adad, bilangan, angka. Kemarin diberikan PR dihafalkan angka 1 sampai 10 gitu. Silahkan diinikan nanti ini kepentingannya saat kita nanti menggali angka-angka yang ada dalam Al-Quran. Contohnya ahada asyara, isnata asyrota, ada kan ayat-ayat itu, atau sab'a samawat, ada angka 7. Kenapa tidak boleh sab'ata samawat? Nah itu kan ada aturannya. Kemudian kita mendengar ada kitab Usulus Salasah. Ada juga Qawaidul Arba. Kenapa tidak boleh Usulus Salas atau Qawaidul Arba'ah? Nah itu ya. Kenapa tidak boleh? Nah ini memang kajian hari ini kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas itu mungkin 1 jam agak lebih sedikit karena ada aturannya, ada aturan baik adad ataupun ma'dud. Adad ataupun ma'dud. Adad artinya bilangan, ma'dud artinya yang dibilang. Jadi adad ma'dud. Kalau angka itu namanya adad. Kalau depannya berarti ma'dud. Kita akan mengenal tentang ini. Tentunya ummahat akhwat harus hafal dulu angka ya. Yang di halaman 144 yang dulu ya, mungkin 145 yang baru ya.
Nah, ini hafalan dari mulai sebelah kiri ya, dari wahidun, isnani, langsung ke salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun. Nah, ini jangan ditasydid ya. Samaniyatun, ada yang bacanya samaniyah padahal salah gitu. Harusnya samaniyatun, samaniyah. Tis'atun dan asyaratun atau asyaratun, bisa dua bacanya. Nah, ini sampai sini hafalannya. Ini kalau kita sudah mulai hafal ini baru masuk ke hukum ya. Hukum adat dan hukum ma'dud. Hukum adat dan hukum ma'dud. Jadi ummahat akhwat, mulai hari ini kita akan fokuskan ini ya. Dan terus kalau belajar ini tidak harus berhenti ya, tapi harus banyak murojaah. Terus murojaah tentang ilmu nahwu ini, ilmu i'rab ini. Karena tidak dipungkiri belajar ini tantangannya ya, tantangannya tidak mudah. Ingin mau khotam itu luar biasa berat. Ini kan sudah tamyiz, H, T, M tuh, tinggal mustasna, tinggal satu lagi nanti kalau isim, kalau khobar kana isimina kan sudah di kana, itu kita lewat. Berarti mustasna, nanti terakhir apa? Munada. Beres. Dan terus banyak murojaah ya, banyak murojaah. Sebetulnya ummahat akhwat yang penting itu adalah praktek ya. Praktek bagaimana kita meneliti Quran lah gitu ya, meneliti Al-Quran dari aspek i'rabnya, dari aspek jabatan-jabatannya kita lihat, perhatikan, kemudian i'rab. Kalau seiring waktu sudah kita terus belajar i'rabul Quran, insya Allah jadi mudah mengi'rab apapun ya, baik hadis ataupun literatur bahasa Arab. Tapi ya begitu ya, tantangannya kita harus terus menyimak baik offline atau online. Nah, di sini ada 2 poin ya. Halaman 144, lihat ada 2 poin. Yang pertama aturan adad. Aturan adad bilangan. Yang dua halaman berikutnya lihat aturan ma'dud yang dibilang. Aturan adad dan aturan ma'dud. Tapi di sini ada sedikit kurangnya ya. Yang di adad tidak disebutkan angka 1 dan 2. Iya. Di sini 3 sampai 10. 3 sampai 10 dibahasnya gitu. Yang aturan adad, nah halaman berikut yang nomor 2 aturan ma'dud yang tidak disebutkannya juga sama 1 sampai 2 gitu. Padahal harus dulu di situ dulu ya, harus 1 sampai 2 dulu. 1, 2 baru nanti ke ini aturan berikutnya. Nanti ada rumus jimami gitu ya, rumusnya nanti ya. Nah, mungkin pertemuan hari ini agak panjang ya, mungkin gitu. Kalau hanya baca saja harus ya beres. Sebentar itu. Beres. Tapi kita harus pahami kunci-kuncinya. Karena bagaimanapun harus ada kunci, harus ada rumus. Bagaimana rumusnya agar kita hafal ini. Seperti yang kemarinnya, yang mansubatul asma itu mafailul khamsah, yang maf'ul yang 5 ditambah HTM, itu rumus saja. Hanya rumus hal, tamyiz. Nah, sekarang tamyiz bagian akhir ya. Karena setelah tamyiz mustasna. Jadi setelah HTM baru munada. Sudah itu alhamdulillah tinggal praktek. Diharapkan nanti kalau sebelum Ramadan itu sudah khatam ya. Diharapkan sudah khatam biar nanti praktek i'rabul Quran itu kita fokuskan. Bagi yang tertinggal pun insya Allah akan mudah ya. Karena sering dilalui juga, diulang lagi saat kita ingin mengi'rab Al-Quran. Nah, nanti terus saja murojaah. Baik, sekarang kita lihat yang pertama dulu ya, aturan adat. Nah, ini silakan beri stabilo. Yang pertama aturan adat atau bilangan. Lihat di sini
aturan adat ternyata dibagi dua bagan ya, dibagi dua bagian. Yang pertama untuk ma'dud muzakkar. Ini ke bawah tuh. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Halaman berikut sama ya. Sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun atau asyratun. Ini untuk muzakkar. Sedangkan untuk ma'dud itu yang dibilang ya. Untuk ma'dud muannas adatnya ini kan terbalik ya. Salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samani. Aslinya samanin harusnya. Tapi biar agak paham, samani saja. Samani. Kemudian tis'un, asyrun. Nah, itu difahami ini dulu. Jadi ummahat akhwat paham dulu. Kalau ma'dud atau yang dibilangnya itu adalah muzakkar, itu jadi terbalik ya. Jadi terbalik, ternyata kalau muzakkar tanda kutip laki-laki itu ya, muzakkar digunakan muannas. Salah satun kan aneh ya. Tapi ini sudah aturan dari apa? Aturan dari bahasa Arab gitu. Di Quran, di hadis juga sama ya. Quran, hadis juga sama. Dalam artian kita akan menemukan angka 3 apa ya? Dalam Quran ada tidak angka 3? Apa ya? 3 salah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, lihat. Ini Qur'annya. Salasata quru'in. Tuh, lihat. Ini salah satu ya. Wal mutallaqatu. Mutallaq itu perempuan yang ditalak. Al-Baqarah. Perempuan-perempuan yang ditalak, mutallaqatu yatarabbasna, mereka menunggu bi anfusihinna, diri mereka sendiri, salah sata quru, 3 quru. Ini menggunakan kata salah sata gitu. Salah sata quru. Memang betul ya, kalau perempuan yang ditalak maka masa iddahnya itu 3 quru. Perdebatan ulama, quru di sini 2. Satu haid, kedua bersih. Haid 3 kali haid atau 3 kali bersih, itu masa iddah. Kita menggunakan kata ini ya, salah sata quru, tidak menggunakan apa? Salah satu. Ini salah justru. Tuh kan, satu. Ini kegunaan kita belajar sekarang ini ya. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Ada angka kalau tidak salah ya. Yang ditalak, cerai ya, perempuan yang dicerai masa iddahnya 3 kali quru. Boleh bersih ya, ini boleh haid, boleh suci ya. Kalau yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Nah, arba'ata ashhurin wa ashra wal mutawaffawna atau yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri, itu menggunakan kata arba'ata ashhuri, 4 bulan. Jadi perempuan yang ditinggal wafat itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari gitu. Beda ya. Arba'ata ashhurin kan itu tidak boleh arba'a salah gitu ya. Karena Quran itu sudah memang tinggal kita mencari ilmu ini ya, menentukan ini memang sudah ada ilmunya.
Ada ilmunya yang ini. Arba'ata asyhuri wa asyra. Itu perempuan kan perempuan 3 ya. Kalau dicerai maka 3 quru. Kalau ditinggal wafat maka 4 bulan 10 hari. Kalau apa lagi ya? Sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna, dan orang yang perempuan yang sedang hamil ayyadna, mereka itu melahirkan, bihamlihinna, saat dia melahirkan. Baik, kita fokus bukan kajian ini ya, tapi ininya lihat salah sata kuru arba'ata ashhurin. Nah, ashhurin. Kan jadi angka 3, angka 4 sudah ada aturan. Angka 3 ya, angka 3, angka 4. 7 5 6 7 6 sita. Dalam Quran Allah menciptakan langit bumi ini dalam 6 ya. Tata ayyamin. Tuh ada angka 6. Tuh kan dalam Quran tidak boleh ta atau situn, tidak boleh tidak boleh juga, salah lagi. Karena yang benar adalah Al-Quran. Makanya kita terus belajar ya. Belajar bahasa ini bukan untuk mereka orang-orang Arab, tapi bahasa Arab itu untuk kita sebagai kaum muslimin. Artinya untuk apa? Untuk memudahkan ya. Memudahkan nanti belajar ilmu-ilmu yang seperti ini. Kalau dasarnya kita dalam bahasa Arab kurang, maka ketika melihat yang begini hanya selintas saja. Tapi kalau sudah mungkin dari ilmu ini, kita akan bisa mengerti, oh betul menggunakan arba'ata, betul menggunakan salasata, betul menggunakan 6 sittata ayyamin. 7 terakhir. 7 apa? 7. Nah, 7 apa? Sab'ata atau sab'ata sab'u. Di Quran saya dimunculkan. Ada di Quran Ustaz, surat Al-Hijr. Apa? Laha sab'atu abwabin. Laha sab'atu abwabin. Ini yang benar. Angka 7 menggunakan sab'atu. Kalau menyebut sab'u di situ ya, di situ sab'u salah gitu. 7 langit. Nah, ada 2 sekarang. 7 langit sekarang. Menciptakan sab'a. Nah, tulis itu ya. Sab'a sama juga 7. Sab'a samawatin. Tidak bisa menyebut jadi sab'ata. Ini salah. Yang ini benar sab'a samawat, ini juga benar sab'atu abwabin. Justru kalau menyebut sab'u jadi salah. Tuh, sudah kita lihat di angka 7 dalam Quran, dua-duanya ada. Kapan menggunakan sab'ah, kapan menggunakan sab'u. Nah, ada ilmunya gitu. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin ya kajian hari ini kita fokus ini saja dulu, karena ini harus tamat gitu. Harus tamat. Cek orang Sunda mana untuk tamat gantung denge gitu. Maksud gantung denge tanggung gitu. Gigit kan. Nah, lihat di sini kan sudah jelas ini ayat Quran semuanya gitu. Dan ayat Quran membicarakan angka itu adad, membicarakan al-adad, angka bilangan, al-adadu bilangan, membicarakan bilangan, membicarakan angka, sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Makanya kembali ke yang tadi, untuk ma'dud. Nah, lihat yang dimaksud ma'dud yang dibilang. Kalau ini adad namanya, yang ini adad yang diberi itu. Kalau ma'dud, lihat salah satu quru'in, mana ma'dudnya? Quru'in, ini ma'dud namanya.
arba'ata ashhurin. Mana ma'dudnya? Ashhur. Nah, ini namanya ma'dud. Kalau pakai alif lam al ma'dud. Ma'dud ya. Kalau ini adad, kalau yang ini ma'dud. Adad bilangan, ma'dud yang dibilang karena dia itu isim maf'ul, yang diisi maf'ul. Ashhurin berarti ma'dud. Quru berarti ma'dud. Sab'ata ayyamin, ma'dudnya mana? Ayami. Jadi kita fokus dua-duanya. Sab'atu abwabin, mana ma'dud? Abwabin. Sab'a samawat. Nah, samawat. Mana lagi? Ya, udah ya. Nah, nanti kita akan bahas dua-duanya gitu. Satu kita bahas adadnya dulu. Adadnya, aturan, tapi sederhana tadi ya. Sederhananya apa? Ini untuk muzakkar, salasatun, arba'atun sampai 10, asyratun. Ini untuk muannas perempuan, salasun, arbaun dan sebagainya sampai asyrun. Nah, itu contohnya. Nah, itu kalau kita faham tentang ini semua, insya Allah kita akan membaca Quran itu faham. Bahkan kalau ada yang baca Quran ternyata bacaan ini misal, ya, atau ini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa quru, pasti salah. Walaupun kita belum hafal, kenapa salasa? Dari mana ilmu ini? Ya, kembali ke yang tadi. Adad gunakan ini, gunakan ini, gunakan ini, gunakan ini. Nah, kalau ma'dudnya muzakkar kan tadi begitu? Iya, muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar, pokoknya intinya begini. Ummahat akhwat, kuncinya dibalik ya. Angka itu ada dengan ma'dud, balik saja. Dibalik. Maksud dibalik itu kalau ma'dudnya muzakkar berarti adadnya muannas gitu. Begitu saja. Kalau adadnya muannas, tuh lihat, maka adadnya muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adadnya muannas, pasti begitu. Itu kunci. Kunci pokoknya mah cross gitu ya. Crosskan. Ini tidak dibacalah ini supaya paham semuanya. Kita ambil yang mudah ya, cara mudah memahami tentang ini. Walaupun sebagian orang memang bab adad itu rada ribet karena satu ini juga belum hafal ya. Kedua harus ada aturan model begini. Tapi setidaknya kita tahu aturan adad, aturan ma'dud gitu. Setidaknya kita tahu dulu aturan adad ma'dud. Pokoknya adad dan ma'dud itu di cross ya, disilangkan, bertolak belakang gitu. Nah, ini lihat di sini. Kalau dilihat dari ma'dud yang di bulat ini namanya ma'dud semuanya. Nah, ini ma'dud. Ternyata kesimpulannya ini adalah jamak. Tuh, lihat. Ini kan jamak. Ashhurin itu bulan. Bulan itu. Banyak jamak dia. Quru juga jamak. Ayyam juga jamak. Abwab jamak. Samawat jamak. Berarti nanti ada aturan ma'dud nantinya. Di halaman berikut ya. Tapi kita kombinasi saja ya. Biar lebih mudah, tidak satu-satu. Nanti di akhir kita adakan sesi tanya jawab kalau ada yang nanti ditanya, atau tidak di akhir, sekarang juga bisa ya. Nah, jadi kalau diperhatikan ternyata harus dijamakkan. Tuh. Itu jamak semuanya. Kita runut. Ashhurin mufradnya apa? Syahrun. Dari ke bawah kan ya? Syahrun. Satu. Quru. Qorun. 3. Ayyamun kalau tidak ada. Yaumun kalau di awal marfukan saja ya. Ya, yaumun. Abwab. Babun.
Terakhir samawat apa? Sama. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kita harus bisa menentukan muzakkar dan muannas. Jangan melihat ini. Ingat selalu ya, jangan melihat ininya, jangan. Ini jangan. Jangan, tapi lihat mufradnya. Lihat saja mufradnya. Lihat mufrad. Lihat mufradnya. Kalau mufradnya muzakkar, ini sudah anggap muzakkar gitu. Walaupun ini kan muannas semuanya, karena jamak taksir semuanya muannas. Tapi yang dipermasalahkan jangan lihat yang jamak, tapi lihat di sini. Berarti saat kita membaca ini, misal arba'ata ashhuri wa ashhuri, harus tahu dulu mufradnya. Oh, syahrun muzakkar muannas. Nah, ini muzakkar. MT itu muzakkar. Kalau ma'dud, ini ma'dud ya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adanya nah, ini ilmu saat kita baca Quran. Oh iya betul ya, bahwa kalau ini muzakkar ma'dudnya, maka adanya muannas. Ini udah benar. Yang kedua, salah satu quru. Ternyata quru itu jamak dari qur'un. Qur'un itu muzakkar. Qur'un itu muzakkar, maka adatnya wajib muannas. Wajib dia ya. Adatnya wajib muannas. Kemudian yaum, nah ini ayam. Jangan lihat ayamnya, harus dikembalikan ke mufradnya. Mufradnya adalah yaumun. Muzakkar muannas yaumun. Muzakkar. Kalau muzakkar maka adatnya muannas. Di cross pokoknya, diinikan. Kemudian abwabin, mufradnya apa? Babun, pintu. Babun muzakkar muannas? Muzakkar. Maka adanya wajib muannas. Terakhir samaun. Muzakkar muannas? Nah, ini satu ya, pas tuh, ada contoh. Muannas. Apa dalilnya dalam Quran? Kalau nanya dalil, Quran atau hadis? Nah, idas sama'u syaqqat. Qad ada ta'nis sakinah, berarti pasti muannas. Karena dia itu muannas, samaun. Nah, samaun muannas, maka adatnya wajib tuh, ini benar. Inilah ilmu ya, ilmu yang harus kita faham dalam adat. Dan adat bagian dari tamyiz. Ingat, adat itu bagian pembahasan dalam tamyiz. Walaupun tidak semua jadi tamyiz ya, tidak semuanya jadi tamyiz. Hanya di sini lihat model-model begini, apapun angka, selama angka tersebut ada dalam Al-Quran dan ternyata di sini ternyata adat dan ma'dudnya di cross, muzakkar harus muannas, muannas harus muzakkar, itulah aturannya. Tapi aturnya dibatas. Kalau di cross itu harus angka 3 sampai 10 saja. Ya, ini kuncinya. Kalau di cross ya, di cross seperti yang tadi, ini terbatas hanya dari angka 3 sampai angka 10. 3 sampai 10. 3 sudah ada contoh, 4 ada 5 khomsata. Ayat dalam Quran. Khomsa 5 belum ya. 6 ada, 7 ada, 8 sama. Ada 8 sok. Yang kemarin siapa itu? 8 dalam Quran. Ada itu di Al-Haqqah ya? Nah, itu. Samaniyata ayyam. Samaniyata. Ada 8-nya. Saya tulis biar lengkap. Biar nanti ada catatan di masing-masing lengkap. Samaniyata ayyamin. Samaniyata ayyamin. Baik, mana adatnya?
Adatnya samanya. Samaniyata. Ta'ti itu nanti ya, mau ta'ti itu nanti di situ itu tidak ini seperti ini sab'atu. Kita fokusnya yang ini. Samaniyata adat. Ma'dudnya mana? Ayam. Baik, ayamin mufradnya apa? Yaum. Yaumun. Yaumun muzakkar muannas. Muzakkar. Nah, berarti ininya harus Muannas. muannas. Samaniyata. Tidak boleh samani, tidak boleh. Karena sudah aturan. Sudah ya. 7, 8, 9. Tis'ah. Ya. Limanya apa? Ada deh. Ho mim sin. Cek. Tapi harus ada ma'dud ya. Ashabul Kahfi itu cari ada tidak? Sini lah wadad. Di Quran dulu kita fokus Quran karena target kita i'rabul Quran. Tis'a ayatin. Bu, yang 5 dulu, yang 5 dulu. Oh, 5. Ya. Nah, yang mana tuh? Coba. Yang sebutkan apa? Teksnya yang homsa ya. Ada juga 5 tahun. Coba. 5 tahun di homsati alafin. Oh, alaf 5.000. 5.000 ya. Ini kan masih 3 sampai 10 ada. Sadisuhum. Oh, itu mah Ashabul Kahfi ya. Homsatun sadisuhum. Nah, berarti tidak ada ma'dudnya ya. Ya. Lewat. Tapi mengemut homsah mana gitu. Cari ya. Kemudian 9 tadi ketemu. Ada juga homsina. Homsina 50. 50. Kan kita bahas baru fokus 3 sampai 10. Sekarang yang tadi apa? 9. Tis'a apa tadi? Coba cek lagi yang 9. Tis'at. Terus? Tis'atu rohtin. Tis'atu rohtin. Yupsiduna. Tis'atu rohtin. Nah, lihat ummahat akhwat, tis'atu rohtin 9 kelompok. Tis'atu rohtin. Lihat, tis'atu rohtin. Adatnya tis'atu, ma'dudnya rohtin. Kita lihat rohtinnya. Rohtinnya kan rohtin itu berarti jama ya Ustaz? Ya. Ya, jama taksir. Jama. Apa ya mufradnya? Tapi dia dianggap mufrad, dia dianggap mudzakkar. Maka adatnya mesti muannas. Tis'atu rohtin. Ada juga tis'ata asyara nanti setelah ini. Ya. Eta kan tis'ata asyara 19 ya itu. Itu kan belasan Ya. Nah itu nanti Rohtin. dah ya 9. Hanya 5 yang belum ketemu di Al-Quran. Khomsa atau khomsah antara itu. Kalau humus itu beda lagi. Humus itu 1/5 kalau itu. Baik, dilihat di sini kalaulah ada angka dari 3 ya, dari 3 sampai 10, maka caranya di-cross saja. Di-cross saja. Tapi ternyata ketika di-cross di situ, ma'dudnya itu mesti dijamakkan. Lihat, ma'dudnya mesti dijamakkan. Ma'dud ya, ma'dud. Yang ini nih, yang ma'dud ini 3 sampai 10. 3 sampai 10 yang merah ini ya, dia mesti dijamakkan. Tuh lihat semuanya. Kalau 3 sampai 10, aturan 3 sampai 10 yang ma'dud ya, yang merah ini harus dijamakkan dan jar. Tuh kasroh. Kan semuanya jar tuh. Ini sudah ilmunya sudah mapan ya. Quran itu sudah berdasarkan ilmu, tidak mungkin ada yang salah gitu.
Ini sudah benar semuanya tuh. Dan ini semuanya majrur itu, majrur. Karena dia jar itu karena sebagai mudhof ilaih. Maka rumus dari 3 sampai 10 karena dia harus jama' jim. Tapi kasroh ji. Nah, gitu. Ini rumus. Jama. 3 sampai 10 ini ji. Maksud ji itu jimnya jama, jimnya jama ya. Harus dijamakkan tuh. Kalau 3 sampai 10 ini aturan ma'dud. Kalau adat, aturan adat di cross gitu. Sedangkan i di sini menunjukkan majrur. Ya bukan kasroh, memang tidak kasroh semuanya. Tapi secara gampang begini, ji saja. 3 sampai 10 ji. Aturan ma'dud. Aturan ma'dud jamakan dan majrurkan. Asal 3 sampai 10. Aturan ma'dud. Jadi kalau ada angka 3 sampai 10, nah aturannya ji. Jamakan dia dan majrurkan. Sedangkan yang adanya ya cross saja. Cross muzakkar itu ke muannas atau sebaliknya. Untuk adadnya, untuk bilangannya ini di cross ya. Untuk ma'dudnya, nah ini rumusnya. Jamakan dan majurkan. Ji 3 sampai 10. Pasti itu ya, pasti. Makanya tadi yang di awal mukadimah kita jelaskan ada 2 kitab yang masyhur tuh dalam kajian tauhid. Satu kitab apa? Usul Salasah. Usulus Salasah, kedua Qawaidul Arba. Lihat. Ditulis di sini. Usulus Salasah. Usulus Salasah. Kemudian Qawaidul Arba. Tuh lihat. Kenapa ini muannas? Kenapa adad ini muannas? Karena usul. Harus tahu mufradnya. Mufrad dari usul apa? Aslun. Aslun muzakkar muannas. Berarti karena aslun muzakkar sebagai ma'dud, maka apa namanya? Adadnya mesti muannas, gitu ya. Sekarang yang ini qawaidul arba. Qawaidul arba. Adadnya arba. Sedangkan madunnya qawaid. Mufradkan dulu. Qaidatun. Muzakkar muannas. Karena dia muannas maka arba. Makanya saya salah menyebutkan qawaidul arba'ah. Usulus salas. Itu salah ya. Dan nanti cara mengungkap ya, cara mengungkapkannya qawaidul arba, qawaidul arba dan usulus salah satu. Kalau di model begini kan, kalau mau didepankan boleh salah satul usuli. Bisa modelnya bisa macam-macam tapi tetap kaidahnya mah ya Ustaz gitu. Kaidahnya tetap seperti itu. Ini model apa? Naat man'ut, tapi harus dialkan ya. Iya. Al usulus salah satu di naat man'utkan, tapi tetap kaidahnya sama. Ini al qawaidul arba'u. Karena dia ingin kita naat man'utkan. Apakah mutobik selintas tidak ya? Iya. Selintas tidak. Kalau belum tahu ilmu yang ini, cok kita lihat al qawaidul arba'u dari segi muzakkar muannas dari segi ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Dari segi i'rab
Marfu. Marfu. Dari segi Adad. adad Mufrad. ini jama. Jama. Ini Mufrad. Jama. apa ya? Jama. Jama. Satu lagi dari segi Jenis. jenis. Ini Jenis muannas. muannas. Ini muzakkar. Ya. Iya. Ini muzakkar kalau hanya selintas itu. Tapi kalau sudah memahami ilmu adat, ilmu yang ini betul ini muzakkar. Tapi kaidahnya angka 3 dan angka 10 harus di cross. Harus seperti itu, kegunaannya untuk itu. Makanya hafalan kita dulu ketika kecil yang pernah belajar ya. Angka itu kan wahidun, 1, isnani, 2, terus salah satun. Kenapa tidak salasun? Hafalan kita dulu seperti itu. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba. Kenapa jadi tun gitu? Harusnya kan wahidatun, isnatani harusnya. Justru ilmu itu untuk kegunaan nanti di sini. Karena aturannya hanya dari 3 sampai 10, 1 dan 2 tidak disebut di situ nanti ya. 3 sampai 10 harus begini. Al-qawaidul arba'u itu. Al-usulus salasatu. Kalau menurut yang ini tinggal dibalik ya, ummahat. Arba'u Jadi arba'ul qawaidi. Atau kalaupun mau tidak pakai arba'u qawaida. Seperti ini kan tidak ada al tuh. Ya. Kalau ini salah satu usuli. Ini modelnya model mudhof ilai. Ini modelnya naat man'ut. Makanya naat man'ut dan mudhof ilai dalam segi terjemah boleh ya. Lihat ini. 3 landasan utama. Landasan utama yang 3 kan sama. Ini salah satu usul, 3 landasan utama, pondasi hidup kita. Yang ini landasan utama atau pondasi yang 3. Kan 3 ya dalam kajiannya. 1 ma'rifatun nabi, yang kedua ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nabi, dan yang ketiga ma'rifatud dinil Islam. Itu usulus salasah. Kalau di markas Tafid Baitur Rahman ini wajib hafal ya. 3 kitab ini wajib hafal. Usulus salasah, qawaidul arba, dan nawaqidul Islam. Itu wajib dihafalkan. Nah, itu pahami dulu ini. Jadi kalau sudah pahami tinggal bacalah ke situnya ya. Karena kalau melihat kita cara mengungkapkan sesuatu ya. Ingat kalau 3 sampai 10 aturan dasar begini. 3 sampai 10 ya. Adanya masih di cross, mudzakkar ke muannas, muannas ke mudzakkar, harus itu. Makdudnya harus ji. Dia jamakan dan kasroh. Dalam artian kasroh itu majrur. Ji. Jama. Sekarang coba bebas. Tapi harus tahu apa mufradnya, apa jamaknya. Contoh, ini bahasa Arabnya qolamun. Jamaknya harus tahu jamak ya, karena dia akan dijamakkan. 5 ya, 5 spidol. Khomsatu. Karena ini qolamun muzakkar. Khomsatu ji ya, ingat. Aqlamin. Khomsatu aqlamin. Bagus. Ini apa? Alkitab. Kitabun. Jamaknya kutubun. Nah, baik. 6 kitab. Sittatu kutubin. Jadi mengungkapkan sesuatu harus memikirkan ini.
mufradnya ya. Ingat. Ya makanya kemarin dijelaskan yang agak rumit ini. Di tamyiz itu yang ini. Bukan apa kail. Kail itu takar, bukan wazan, timbang, bukan masahah, ukuran atau jarak, tapi adad yang akan dipanjang lebarkan dalam tamyiz. Ini kan masih dalam wilayah tamyiz. Tamyiz, belajar tamyiz pasti akan belajar adad ma'dud gitu. Adad dulu, silakan baca dulu, hafalkan adad dari Wahidun terus. Nah, sampai 10 kemarin kan ya. Nah, kalau sudah tahu baru aturannya, aturan adad cross, aturan ma'dud, ji gitu. Ji jamakan dan majrurkan, ji. Karena nanti rumus ke depan itu jimami, ya, itu yang 3 sampai 10. Baik, sekarang ini nih sajadah, sajadatun, mudzakkar muannas, muannas. Apa jamaknya? Sajadatun. Ya, sajadatun. Sekarang 10 sajadah, 10 sajadah. Asyru. Ini sajadah mudzakkar muannas. Iya, Asyru Enggak pakai sajadatin, pokoknya jikan. Pokoknya nanti di rumah belajar mengungkapkan sesuatu, tapi hitungan ini ya. 3 sampai 10. 3 sampai 10 hitungannya itu harus jamakkan. Kalau jamakan berarti dari mufrad harus tahu dulu jamak. Dari mufrad harus tahu dulu jamak. Apalagi ya? Untuk angka 3 sampai 10 ada yang model begini ya. Nakiro. Hampir semua di sini nakiro. Boleh juga dimakrifahkan, silahkan. Nah, kalaupun ingin dinakirohkan berarti tanwin ya. Ingin dinakirohkan, kecuali kalau ingin dimakrifahkan. Jangan ditanwin. Tapi tetap modelnya angka-angka dengan adad yang begini dari 3 sampai 10 dia diidofahkan. Makanya kenapa dia ji majrur, karena majrurnya idofah. Jadi mudof ilaihi. Ini mudofnya, ini mudof ilaihnya. Contoh di sini laha sab'atu abwabin. Laha bagi neraka tersebut sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Hadisun nar ya, nar. Neraka itu ada 7 pintu. Nah, di sini kan marfu. Ya. Ini sebagai apa? Mubtada. Ada laha, pasti mubtada. Gitu. Kalau ada jar majrur di awal, pasti mubtadanya di akhir pasti ya. Nah, gitu. Muakhar. Sab'atu mubtada, lahanya khobar. Oh, berarti abwabin sebagai mudof ilaih, majrurnya mudof ilaih. Sab'atu abwabin laha, gitu aslinya. Sab'atu abwabin laha, ada 7 pintu milik neraka. Neraka 7 pintu. Kalau jannah, surga 8 pintu. Sama niyata abwabin. Itu dalam hadis ya itu. Bagi seorang perempuan, masya Allah ya, luar biasa, ada 8 pintu. Nabi menegaskan, udkhuli. Nah itu sigo apa? Fi'il amr. Domirnya? Anti. Udkhuli, kamu wahai perempuan masuklah al jannata, surga. Itu jadi apa? Jannata mansub maf'ul bi, fi'il fa'il, udkhuli maf'ul bihnya al jannata min ayyi, mana saja apapun abwabi, pintu al jannati, surga, syi'ti, yang kau kehendaki, sakarapna itu. Masuklah kau wahai perempuan
ke pintu surga yang manapun yang kau sukai. Masya Allah, nikmat ya. Perempuan itu ternyata bisa masuk ke 8 pintu surga. Ada syaratnya 4. Itu hadis ini ya, hadis Syarat. Abdurrahman bin Auf. Hadis Abdurrahman bin Auf riwayat Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad. 1, sholatil mar'atu idza sholatil mar'atu khumsaha. Mumpung ingat. Kalau ingin masuk 8 pintu surga, idza apabila sholatil mar'atu, apa artinya? Salat. Al mar'atu perempuan. Apabila perempuan itu sholat khomsaha 5 waktu. Jadi ummahat akhwat harus fokus yang ini ya. Harus fokus yang biar nanti udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. 4 syaratnya. Yang kedua somat, saum. Syahroha, bulannya maksudnya Ramadan. Mudah ya? Mudah, lihat. Salat 5 waktu sedang kita kerjakan. Untuk akhwat yang ini ya. Saum Ramadan dilalui gitu. Insya Allah. Tinggal nanti benerkan ya. Bener itu apa? 3 wahafizot farjaha. Hafizot apa? Menjaga. Farjaha, farji, kehormatan dirinya. Saat kapan? Di hadis yang lain saat idza ghaba zaujuha, saat suami tidak ada. Saat suami tidak ada, jaga kehormatan diri di rumah. Saat tidak ada ya. Nah itu insya Allah bisa. 4 ya syaratnya. Itu kan mudah ya. Salat 5 waktu mudah. Insya Allah. Saum di bulan Ramadan saja. Dan hadisnya sahih ya. Kalau saya tidak pernah menyebut yang doib ya. Yang doib itu rada arara nih. Ini sahih. Kemudian menjaga kehormatan diri saat suami tidak ada. Baru keempat, taat zaujaha. Taat zaujaha. Taat kepada suami. 4 cukup. Dan Nabi menjelaskan, udkhuli, masuklah. Itu diperintah langsung oleh Rasul ya. Nah, itu kalau ingin masuk surga ke pintu 8. Masya Allah. 8 pintu. Ya, ke 8 pintu surga. Baik, ada pertanyaan 3 sampai 10 ya. Nanti diolah kemungkinan kemarin kita jelaskan 3 pertemuan ya. Khusus yang ini 3 pertemuan. Ya. Yaitu tentang tamyiz tadi. Ini masih tamyiz. Tamyiz kemarin 3 pertemuan ya. Ustaz, nasob. Tamyiz itu kan bagian dari isim yang mansub. Iya. Tapi dia huruf ada. Bukan. Jadi jenis tamyiz ya. Kenapa enggak nasob gitu ya? Berarti simak dulu di rekaman ya. Rekaman yang kemarin. Iya. Kan ada 4 tamyiz itu. 1 takaran, asmaul kail. Ya, kail. Takaran. Maksud takar itu takar liter. Kedua mizan, wazan. Wazan itu timbangan, kilogram itu timbangan. Ketiga masahah. Masahah itu ukuran atau jarak, boleh masuk ke situ. Terakhir ada bilangan. Bilangan apa? Ya bilangan di mana di situ bilangan angka-angka yang ini bilangan. Tapi ternyata pembahasan yang 3 pertama itu tidak terlalu melebar.
Berbeda dengan adat. Adat di sini, bilangan di sini posisi bisa sebagai tamyiz, bisa juga tidak. Contohnya ini nih, ini kan, Ya. laha sab'atu abwabin, bagi neraka itu ada 7 pintu. Oh ternyata di sini bukan tamyiz, tuh kan? Jadi melebar kalau adat itu. Contoh yang ini, kholaqo di sini ya. Kholaqo sab'a samawatin tibaqo. Kholaqo fiil dan fa'il. Sab'a jadi apa? Maf'ul bi. Oh kan ini jadi maf'ul bi, bukan lagi tamyiz. Jadi adat itu dia posisinya kadang-kadang bisa jadi tamyiz, kadang-kadang model-model begini. Bebas dia itu. Yang penting aturan adat dan ma'dud. Biar bagaimanapun dia jadi posisi, ya silahkan. Saya berikan contoh ya, biar paham. 3 laki-laki. 3 laki. Sok terjemah. Salah satu rijal. Salah satu, nah di sini ya. Salah satu, kenapa salah satu? Nah, salah satu rijalin. Kalau 3-nya jelas, berarti salah satur. Kalau jelas, salah satur rijali. Beda sedikit, tapi dua-duanya benar ya. Tapi yang sering digunakan memang yang ini. Baik, gunakan ini biar gampang kelihatan tanwinnya. Masukkan ja'a. Ja'a Salah satu rijalin. Ja'a fi'il. Di sini sebagai apa? Fa'il. Makanya adat itu tidak selama jadi tamyiz. Rijalin jadi apa? Tetap mudhof ilaihi. Kita ingin jadikan salasah jadi maf'ul bih. Ro'a itu tinggal masukkan. Ro'a itu apa? Salah sata rijalin, tetap. Kita ingin jadikan dia isim yang majrur. Marortu bi salasat itu ti rijalin. Tahu kan? Jadi adat di sini yang kita bahas itu ada di sini memang aturan adat angka dengan aturan ma'dud. Terlepas dia apakah mau jadi tamyiz ataukah dia mau yang seperti ini. Angka itu bisa masuk ke mana-mana. Hatta yang tadi, yang ayat ini ya, jadi mubtada. Jadi mubtada. Itulah angka ya. Angka itu harus dirunut memang begini. Angka itu paham saja yang ini ya. 3 sampai 10 adadnya masih di cross, makdudnya ji jama majrur. Ji itu gitu ya. Ji jama majrur. Jama majrur. Berarti Ustadz tamyiz itu dari 11 sampai 99 aja. Tamyiz. Ya 3 sampai 10 itu berarti tidak Iya. jadi Dia berubah dia menjadi mudhof ilaihi. Dia menjadi mudhof ilaihi kalau 3 sampai 10. Karena tamyiz itu mau tidak mau dia mesti mansub. Iya. Isim yang mansub yang menjelaskan mubham. Tapi mansub. Yang mubham enggak. Kan yang salah Dari 100 sampai 1000 itu udah itu lagi apa? Majrur lagi. Ini harus dihapus dulu ya. Atau silakan diolah dulu ini kalau sudah paham kita masuk ke 11-nya. Kita masuk ke 11-nya. kita matiin. Karena dibagi 3 ya aturan ma'dud. Difoto dulu silakan terus kayak kalau dihapus jadi bisa kehapus kayaknya. Ya silakan nggak apa-apa lah sok. Foto dulu hapus kita masuk ke yang 11 sampai 99. Berarti ditamatin Ustaz. Tamat. Jadi kita kajian ini full ya.
kajian ini full. Nggak ada syaraf hari ini, Ustaz. Apa? Hari ini Oh ya, tidak ada. Tapi tetap istirahat dulu ya. Istirahat dulu biar di ini kan dulu. Sekarang jam berapa? Nah, oh, Istirahat dulu. baik, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 10 menit. Kalau pun nanti mohon kalau ada waktu, kalau tidak belum beres, mohon waktu ya nambah waktu lah. 5 atau 10 menit kalau belum beres. Karena ini kan baru 1, 3 sampai 10 itu baru 1. Nanti ada lagi kan 11 sampai 99, 100 sampai 1000. Baik, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 10 menit. Sekarang 9.45, nanti kita masuk 9.55 insya Allah.